Hai semuanya, kembali lagi di channel ini. Pernah nggak kamu ngerasa ketinggalan bukan karena kamu terlambat, tapi karena kamu bahkan belum sempat memulai saat yang lain sudah sampai tujuan? Ada satu fase dalam hidup di mana kamu diam bukan karena nggak mau jalan, tapi karena nggak tahu harus kemana. Dan di titik itu semuanya mulai terasa menjauh, termasuk orang-orang yang dulu ada di samping kamu. Ini bukan cerita tentang kegagalan, ini tentang seseorang yang hampir menyerah sebelum benar-benar mencoba. Namanya Katrina, dan ini adalah kisahnya. Sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Semoga kamu yang sudah subscribe hatinya selalu dikuatkan, dipermudah jalannya, dan apa yang kamu perjuangkan sekarang pelan-pelan mulai menemukan titik terangnya. Namaku Katrina. Kalau hidup ini benar-benar perlombaan, aku yakin aku adalah satu-satunya orang yang masih berdiri di garis start saat yang lain sudah berlari jauh tanpa menoleh ke belakang. Semuanya terasa seperti dimulai terlalu cepat, terlalu tiba-tiba, dan entah kenapa aku selalu jadi orang yang paling terakhir menyadarinya. Seolah ada aba-aba yang tidak pernah ku dengar, dan ketika aku menyadarinya, semua orang sudah terlalu jauh untuk kugapai. Aku bukan orang bodoh. Nilai-nilaiku cukup untuk dibilang aman. Hidupku juga tidak penuh drama besar. Keluargaku baik, semuanya terlihat normal dari luar. Tapi ada satu hal yang tidak pernah bisa kujelaskan ke siapapun. Aku tidak pernah benar-benar tahu harus melangkah kemana. Bukan karena tidak mau mencoba, tapi karena aku tidak tahu apa yang sebenarnya ingin ku kejar. Setiap pilihan terasa seperti bukan milikku. Seperti aku hanya menebak arah di persimpangan yang tidak punya papan petunjuk. Teman-temanku berbeda. Mereka seperti sudah lahir dengan tujuan. Ada yang dari dulu yakin ingin jadi dokter. Ada yang sibuk mengejar kampus impian dengan jadwal belajar yang rapi. Ada juga yang mulai menghasilkan uang dari hal-hal yang bahkan mereka belum pahami. Mereka bergerak cepat, mantap, tanpa ragu. Sementara aku hanya berdiri, menatap mereka dari jauh, mencoba memahami bagaimana mereka bisa terlihat begitu yakin, sementara aku bahkan tidak yakin dengan langkah pertamaku. Setiap pagi terasa seperti pengulangan. Aku bangun, menatap langit-langit kamar yang sama dengan pikiran yang juga masih sama. Hari ini aku harus jadi apa ya? Pertanyaan itu selalu datang, tapi tidak pernah membawa jawaban. Kadang aku mencoba membuat rencana, menulis hal-hal yang harus kulakukan, tapi selalu berakhir dengan kertas kosong yang hanya penuh coretan. Rasanya seperti semua orang sudah punya peta hidup, lengkap dengan tujuan dan jadwal yang jelas, sementara aku bahkan tidak tahu di mana aku berdiri. Yang paling melelahkan bukanlah ketertinggalan itu sendiri, tapi perasaan bahwa aku satu-satunya yang merasakannya. Aku mulai pandai berpura-pura. Aku tertawa saat mereka bercanda, mengangguk saat mereka bercerita tentang rencana masa depan, bahkan ikut memberi semangat, seolah aku juga punya mimpi yang sedang kuperjuangkan. Tapi di dalam, ada suara kecil yang terus berbicara pelan, tapi tajam, mengatakan bahwa aku sudah tertinggal terlalu jauh untuk mengejar siapapun. Kadang aku mencoba meyakinkan diri sendiri kalau semua orang punya waktunya masing-masing. Tapi semakin lama, kalimat itu terasa seperti kebohongan yang kuulang-ulang agar aku tidak benar-benar hancur. Karena kenyataannya, waktu tidak pernah benar-benar menunggu, dan aku masih di tempat yang sama. Sampai suatu sore, semuanya berubah tanpa peringatan. Aku tidak sengaja melihat sesuatu di ponsel yang bukan milikku. Sebuah pesan yang muncul sebentar, tapi cukup jelas untuk terbaca. Awalnya terlihat biasa saja, sampai aku menyadari nama yang tertera di sana. Nama yang seharusnya tidak ada di situ. Nama yang membuat dadaku langsung terasa kosong dalam 1 detik. Aku membaca ulang pesan itu, berharap aku salah. Tapi tidak. Kata-katanya terlalu jelas untuk disalahartikan. Saat itu aku pertama kalinya, aku tidak lagi merasa sekedar ditinggal. Aku merasa, selama ini, aku memang tidak pernah diajak untuk memulai. Aku tidak langsung bereaksi setelah melihat pesan itu. Tubuhku seperti membeku, tapi pikiranku berlari kemana-mana. Aku mencoba bersikap biasa, mengembalikan ponsel itu ke tempatnya.
seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi sejak itu, semuanya terasa berbeda. Tatapan orang-orang di sekitarku terasa asing. Percakapan terdengar seperti potongan-potongan yang tidak utuh. Aku mulai sadar, mungkin aku bukan sekedar tertinggal. Mungkin aku memang tidak pernah benar-benar dianggap ada di garis yang sama. Pesan itu terus berputar di kepalaku, tentang rencana, tentang langkah berikutnya, tentang sesuatu yang besar, sesuatu yang melibatkan orang-orang terdekatku, tapi tidak melibatkan aku. Aku mencoba mengingat setiap momen kebersamaan kami, mencari tanda-tanda yang mungkin selama ini kuabaikan. Ternyata ada banyak percakapan yang tiba-tiba berhenti saat aku datang, tatapan singkat yang mereka tukar, bahkan candaan yang dulu kuanggap sepele. Semua itu sekarang terasa seperti potongan puzzle yang akhirnya mulai tersusun. Aku ingin bertanya, ingin langsung menghadapi mereka dan meminta penjelasan. Tapi, ada sesuatu yang menahanku. Takut. Bukan takut pada jawaban mereka, tapi takut kalau dugaanku benar. Takut kalau selama ini aku hanya pelengkap. Seseorang yang ada saat dibutuhkan, tapi tidak pernah benar-benar dihitung saat sesuatu yang penting terjadi. Dan entah kenapa, kemungkinan itu terasa lebih menyakitkan daripada kenyataan apapun. Hari-hari setelah itu berubah jadi permainan pura-pura yang melelahkan. Aku tetap ikut tertawa, tetap hadir, tetap menjadi Katrina yang mereka kenal. Tapi diam-diam aku mulai menjaga jarak, mengamati, mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Dan dari situ, aku mulai melihat lebih jelas bagaimana mereka saling memahami tanpa kata, bagaimana mereka punya ritme yang sama, dan bagaimana aku selalu sedikit terlambat untuk mengikuti. Sampai akhirnya, aku mendengar sesuatu yang tidak seharusnya aku dengar. Bukan dari pesan kali ini, tapi langsung dari suara mereka sendiri. Dan saat itu, semuanya jadi jauh lebih jelas, sekaligus jauh lebih menyakitkan. Aku tidak sengaja mendengarnya, atau mungkin bagian dari diriku memang sengaja mencari tahu. Saat itu aku hanya lewat. Langkahku terhenti begitu saja mendengar namaku disebut. Suaranya pelan, seperti tidak ingin didengar siapapun, tapi cukup jelas untuk membuatku tetap diam di tempat, menahan nafas, dan untuk pertama kalinya benar-benar mendengarkan tanpa ingin menyangkal. Mereka tidak terdengar jahat, itu yang aneh. Tidak ada nada benci, tidak ada kata-kata kasar, justru sebaliknya. Tenang, biasa saja, seolah yang mereka bicarakan adalah sesuatu yang sudah lama disepakati, tentang rencana mereka ke depan, tentang keputusan yang sudah diambil, dan tentang aku. Tentang bagaimana aku belum siap, bagaimana aku masih bingung sendiri, dan bagaimana akan lebih mudah kalau aku tidak ikut dulu. Kalimat-kalimat itu sederhana, tapi setiap katanya terasa seperti ditarik perlahan, menusuk tanpa suara. Aku ingin marah, sungguh, tapi yang datang justru sesuatu yang lebih berat, perasaan kosong yang aneh. Karena di satu sisi aku ingin menyangkal semuanya, tapi di sisi lain aku tahu mereka tidak sepenuhnya salah. Aku memang belum tahu arahku, aku memang sering ragu. Tapi apakah itu cukup untuk membuatku ditinggalkan? Apakah ketidaksiapanku berarti aku tidak layak diajak berjalan bersama? Aku mundur perlahan sebelum mereka menyadari aku ada di sana. Jantungku berdetak lebih cepat, tapi langkahku terasa ringan, terlalu ringan, seperti aku tidak benar-benar berada di tubuhku sendiri. Sepanjang perjalanan pulang, aku tidak menangis, tidak juga merasa marah, hanya diam. Tapi dalam diam, ada sesuatu yang mulai retak. Bukan karena mereka menjauh, tapi karena aku mulai mempertanyakan, apakah selama ini aku juga yang tanpa sadar menjauh dari diriku sendiri? Dan malam itu untuk pertama kalinya aku tidak lagi bertanya, aku harus jadi apa? Aku mulai bertanya sesuatu yang lebih jauh menakutkan. Kalau aku terus seperti ini, apakah aku akan selalu jadi orang yang ditinggalkan? Pertanyaan itu tidak hilang keesokan harinya. Justru semakin jelas, semakin keras, seolah memaksaku untuk berhenti bersembunyi di balik kebingunganku sendiri. Untuk pertama kalinya, aku merasa lelah dengan diriku yang selalu ragu. Bukan karena orang lain meninggalkanku, tapi karena aku sendiri yang tidak pernah benar-benar mencoba melangkah. Dan anehnya,
Kesadaran itu terasa lebih menyakitkan daripada semua yang kudengar sebelumnya. Hari itu aku melakukan sesuatu yang sederhana, tapi terasa seperti hal yang paling berani yang pernah aku lakukan. Aku berhenti menunggu. Tidak ada momen dramatis, tidak ada keputusan besar. Aku hanya mulai dari hal kecil, membuka kembali catatan yang dulu selalu kututup, mencoba memahami hal-hal yang selama ini kuhindari, dan memaksa diriku untuk tetap duduk meskipun pikiranku ingin lari kemana-mana. Rasanya tidak nyaman, bahkan sangat berantakan. Tapi untuk pertama kalinya, aku benar-benar bergerak. Namun ternyata, bergerak tidak serta-merta membuat semuanya jadi lebih mudah. Justru sebaliknya, semakin aku mencoba, semakin aku sadar betapa jauhnya aku tertinggal. Hal-hal yang bagi orang lain terlihat sederhana, terasa berat untukku. Aku sering berhenti di tengah jalan, merasa tidak cukup pintar, tidak cukup cepat, tidak cukup apapun. Dan di momen-momen seperti itu, suara lama itu kembali muncul, mengatakan bahwa mungkin mereka benar meninggalkanku. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak langsung percaya. Aku mulai melawan, walaupun pelan. Setiap kali ingin menyerah, aku paksa diriku untuk tetap lanjut, meski hanya sedikit. Setiap kali merasa tertinggal, aku ingatkan diri sendiri bahwa setidaknya sekarang aku sudah mulai berdiri. Mungkin masih jauh di belakang, mungkin langkahku tidak secepat mereka. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak lagi diam di garis start. Sampai akhirnya, di tengah semua usaha kecil itu, aku menemukan sesuatu yang tidak pernah kuduga. Sebuah kesempatan. Dan kali ini, bukan mereka yang tidak mengajakku, tapi aku yang harus memutuskan berani melangkah atau kembali berhenti. Kesempatan itu datang tanpa aba-aba, sama seperti saat aku merasa ditinggalkan dulu. Bedanya kali ini aku menyadarinya. Sebuah informasi sederhana, hampir terlewat kalau aku masih jadi Katrina yang dulu, yang ragu, yang menunda, yang selalu merasa belum siap. Kesempatan itu tidak terlihat besar di mata orang lain, bahkan mungkin tidak penting. Tapi entah kenapa, saat aku membacanya, ada sesuatu dalam diriku yang langsung bereaksi. Seolah untuk pertama kalinya aku melihat pintu yang benar-benar terbuka, bukan sekedar bayangan. Aku tidak langsung yakin, bahkan sampai detik terakhir sebelum mengambil keputusan, aku masih ragu. Pikiran-pikiran lama kembali muncul. Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau aku tidak cukup baik? Bagaimana kalau aku hanya mempermalukan diriku sendiri? Tapi di antara semua keraguan itu, ada satu suara kecil yang berbeda dari biasanya. Bukan suara yang melemahkan, tapi suara yang menantang. Yang bertanya, kalau bukan sekarang, mau sampai kapan kamu menunggu? Aku akhirnya memilih melangkah. Keputusan itu tidak langsung mengubah segalanya jadi indah. Justru sebaliknya. Aku dihadapkan pada banyak hal yang tidak kupahami, ritme yang terlalu cepat, dan orang-orang yang terasa jauh lebih siap dariku. Untuk sesaat, aku kembali merasa seperti dulu, kecil, tertinggal, dan hampir menyerah. Tapi kali ini, aku tidak mundur. Aku tetap bertahan meski harus mengulang, meski harus jatuh berkali-kali di tempat yang sama. Dan di tengah proses itu, aku mulai menyadari sesuatu yang selama ini luput dari pikiranku. Mungkin selama ini aku salah memahami arti tertinggal. Karena saat aku benar-benar ada di dalamnya sekarang, aku melihat bahwa semua orang juga sedang berjuang dengan cara mereka masing-masing. Tidak ada yang benar-benar secepat yang terlihat. Tidak ada yang sepenuhnya yakin seperti yang mereka tunjukkan. Bedanya, mereka tetap berjalan. Sementara dulu, aku memilih diam. Tapi tepat ketika aku mulai merasa akhirnya menemukan ritmeku sendiri, sesuatu kembali mengusikku. Sebuah fakta baru tentang kesempatan ini dan alasan kenapa aku harus mendapatkannya. Dan kali ini rasanya lebih dari sekedar kebetulan. Fakta itu datang pelan tapi menghantam keras. Kesempatan yang kupikir kutemukan sendiri ternyata bukan sepenuhnya kebetulan. Ada campur tangan orang lain di baliknya. Dan yang membuat semuanya terasa lebih rumit, orang itu adalah mereka. Orang-orang yang dulu kupikir meninggalkanku begitu saja.
Untuk sesaat, semua yang sudah kubangun terasa goyah. Aku kembali bertanya-tanya, apakah ini semua hanya bentuk belas kasihan? Apakah aku hanya didorong maju karena mereka merasa bersalah? Pikiranku kembali kacau. Semua usaha yang kulakukan tiba-tiba terasa seperti bukan milikku sepenuhnya. Aku marah, tapi juga bingung harus marah ke siapa. Ke mereka, atau ke diriku sendiri yang terlalu cepat percaya bahwa ini murni hasil langkahku. Untuk beberapa waktu, aku bahkan ingin berhenti lagi, menarik diri, menjauh, dan kembali ke tempat yang terasa aman meskipun aku tahu tempat itu adalah garis start yang sama seperti dulu yang membuatku terjebak. Tapi kali ini aku tidak langsung mundur. Aku memilih mencari tahu, bukan dengan diam-diam, bukan dengan menguping, tapi dengan menghadapinya. Dan dari situ aku akhirnya mendengar hal yang tidak pernah benar-benar mereka ucapkan sebelumnya. Bahkan mereka tidak meninggalkanku karena tidak peduli, tapi karena mereka tahu aku belum siap saat itu. Bahwa kesempatan ini bukan sekedar pemberian, tapi dorongan, karena mereka melihat sesuatu dalam diriku yang bahkan aku sendiri tidak pernah mau lihat. Untuk pertama kalinya, aku melihat semuanya dari sisi yang berbeda. Mungkin benar aku pernah tertinggal. Mungkin aku memang sempat diam terlalu lama di garis start. Tapi itu bukan karena aku tidak mampu berlari. Aku hanya tidak percaya bahwa aku bisa. Dan saat seseorang akhirnya mendorongku untuk melangkah, aku mengira itu adalah bentuk pengabaian. Padahal mungkin itu adalah cara mereka agar aku benar-benar mulai bergerak. Aku tidak tahu apakah semua ini akan berjalan sempurna ke depannya. Aku masih ragu, masih takut, dan masih jauh dari kata siap. Tapi sekarang, aku mengerti satu hal yang dulu tidak pernah aku sadari. Garis start itu bukan tempat aku ditinggalkan. Itu tempat aku memilih untuk berhenti. Dan sekarang, aku sudah mulai berlari. Sampai di situ cerita Katrina. Terkadang kita salah paham tentang hidup. Kita kira tertinggal itu berarti kalah. Kita kira yang lebih cepat itu pasti lebih berhasil. Padahal setiap orang punya waktunya sendiri. Ada yang terlihat sudah sampai jauh, tapi sebenarnya masih mencari arah. Ada yang terlihat diam, tapi sedang mengumpulkan keberanian untuk memulai. Tertinggal bukan tentang posisi, tapi tentang pilihan. Apakah kamu tetap diam atau mau mulai melangkah sekecil apapun itu? Dan kalau hari ini kamu masih di garis start, itu bukan akhir dari apapun. Itu justru awal yang selama ini kamu tunda. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton ini ya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan dukung channel ini. Semoga kalian semua diberi pemahaman bahwa hidup bukan perlombaan, dikuatkan dalam setiap prosesnya dan dipermudah dalam menemukan arah yang benar-benar kamu inginkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.